Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kalau kemudian kita mau berkurban, banyak sekarang masyarakat yang kemudian melaksanakan kurbannya itu di kampung Oh halaman dan iya, bukan di di tempat tempat tinggal tinggalnya ya. saat ini. Nah, sebetulnya yang mana yang lebih utama, Yang Kiai? lebih utama tentu seperti zakat, Mm-mm. seperti sedekah, itu kepada yang paling dekat. Hmm. Artinya ketika kita mau bersedekah, itu yang kita lihat ya tetangga kita, kanan dan kiri, karena mereka yang sehari-hari bersama dengan kita. Tetapi kalau kemudian dia berkorban di kampung halaman dengan pertimbangan tertentu, Nah, apa saja tuh misalnya biasanya, Kiai? di Jakarta, ya, saya tidak bercerita Jakarta secara umum, tapi Jakarta di mana tempat saya tinggal. Mhm. Itu banyak sekali orang yang berkorban. Oh. Maka ketiga orang yang berkorban sudah banyak dan saya rasa masyarakatnya juga sudah dapat bagian semua. Sementara saya tahu ada di belahan daerah sana yang boleh jadi masyarakatnya memang membutuhkan bukan saja daging kurban ya, bahkan menerima tulangnya saja itu mereka sudah senang sekali. Maka Hmm. ketika di sini sudah cukup, saya alokasikanlah ke tempat sana. Nah, ketika orang bertanya ke tempat sananya mana? Nah, disinilah konteks kampung halaman itu dapat. Ketika Oke. sama-sama tidak di Jakarta, maka tentu afdolnya di kampung halaman yang juga membutuhkan loh. Tapi Hmm. kalau kampung halamannya tidak membutuhkan, itu menjadi sama dengan di Jakarta. Carilah tempat di mana orang lebih membutuhkan itu. Oke, kayak misal mungkin bisa dicontohkan di Arab Saudi misalnya Misalnya ya, di Arab Kiai ya? Saudi, iya, Hmm. ketika itu terjadi penyembelihan hewan kurban, itu di Arab Saudi kan mungkin hanya berapa persen. Ya, Hmm. ya kita perlu tahu juga di Arab Saudi itu banyak fakir miskin ya. Saya dulu di Madinah saja di tahun 90-an, itu mendapatkan lah beberapa warga warga Arab Saudi yang memang sangat membutuhkan diberikan daging, tetapi kan sangat kecil. Nah, oleh karena itu kan di Arab Saudi sekarang itu bukan saja dikirim dalam bentuk daging, sudah berbentuk kornet. Ya, mungkin kalau Hmm. di Indonesia bagus juga berbentuk semur dan rendang, ya lebih awet. Kemudian diberikan kepada fakir miskin yang boleh jadi lebih membutuhkan gitu. Nah, mungkin pemirsa mesti diingat atau harus diingatkan kembali gitu ya, Iya. bagaimana kemudian tata cara kurban yang baik, kemudian tata cara pembagiannya. Nah, ini Ya kalau kurban itu semakin banyak itu semakin baik. Oleh karena hmm, itu cara membaginya itu dalam teori kurban itu berbeda dengan akekah. Kalau akekah itu tulangnya kan tidak dicacah. Kalau kurban itu dicacah kecil-kecil supaya orang semakin banyak dapat. Ketika misalnya sapinya terbatas, oke. tapi orangnya misalnya sampai 100 orang. Gimana caranya? Ya dibagi. Ini juga kepada panitia kurban ya, harus membagi itu berkeadilan. Saya kalau punya panitia kurban itu selalu saya arahkan dan biasanya kita meminta kepada jagal, bahasa Jawanya itu orang yang biasa motong Potong sapi itu, sapi. untuk bersedekah tenaga. Saya sering Hmm. bilang sama kawan saya yang memang punya usaha menyembelih sapi, gimana kalau satu hari nggak usah nyembelih di rumah potong hewan sana? Di mana? Di pesantren saya. Anda Ya. sembelihkan itu, Anda tanpa berkorban dapat pahala. Tapi mereka kan ahli. Cara membaginya tuh bagus. Daging dikumpulkan daging, jeroan, tulang. Nanti dia tanya, Pak ini mau jadi berapa plastik? Ketika kita sebutkan sekian plastik, dibuka plastiknya itu sama. Ada yang dapat daging, di Hmm. dalamnya ada daging, ada Iya. tulang, ada jeroan. Kalau yang nggak ahli kan kasihan. Nanti Yang ada yang awal-awal daging, yang terakhir dapat telinganya iya, iya, saja iya. gitu. Telinga kepalanya saja kan kasihan gitu. Nah, Iya, iya. itu sebetulnya aspek pembagiannya. Dan harus diingat, orang yang berkorban itu juga boleh memakan daging yang dia keluarkan untuk berkorban, bahkan hukumnya sunnah. Tetapi Hmm. tentu di masa di mana orang membutuhkan jangan banyak-banyak gitu lah ya. Iya, iya, Itu iya. boleh saja dihadiahkan, Mhm. disampaikan kepada orang yang kita sayangi atau orang yang kita hormati. Dulu zaman saya masih di pesantren tuh, kalau ada motong kepala sapi itu kita hadiahkan kepada guru kita. Iya. Karena kan terhormat, dia dapat otaknya, dapat lidahnya. Nah, itu sebetulnya lentur. Tetapi Oh, yang jadi pembagian-pembagiannya itu tidak ada ketentuan tidak ada yang ketentuan besar kecilnya, oke. ya, tetapi tentu kepantasannya yang menjadi Hmm. ukuran. Jadi kalau kita mau bagi fakir miskinnya berapa, dan orang yang kan syarat menerima kurban itu bukan kayak zakat, bukan orang yang nggak punya, orang Iya. yang punya boleh.
diberikan ini kurbannya saya kasihkan kepada orang. Nah, kaidahnya kata guru saya, kalau Anda membutuhkan, Anda terima, syukuri dari Allah. Kalau Anda merasa daging di rumah sudah banyak atau biasa makan daging, ya, maka daging kurban yang menjadi jatah Anda tuh terima dulu. Nggak boleh ditolak, itu rezeki dari Allah. Ya. Terima. dulu, Tapi ya. kemudian berikan yang Anda rasakan. Oh, ada misalnya ART yang pulang pergi di rumah, yang dia kalau lihat daging tuh kelihatan mukanya seneng. Kadang-kadang ya saya berbicara pengalaman pribadi, di mana masjid saya ngajar tuh kadang-kadang ngirim daging banyak sekali. Saya mengatakan, wah ini kalau kita masak, saya bisa bikin restoran steak hari ini gitu. Tapi ketika ada orang misalnya yang biasa nyuci di rumah, saya tanya, kamu dapat berapa dari masjid? Lumayan Pak, dapat 2 kilo. Saya bilang, kalau saya tambahin 10 kilo gimana? Waduh, seneng luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita di Idul Adha itu kan 10 hari yang utama dalam Islam ya. Itu ada 10 hari yang tidak kalah keistimewaan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa salahnya yang punya kelebihan uang itu begitu nerima daging sama mereka yang membutuhkan, sekalianlah kasih berasnya, kasih kecapnya. Dulu ayah saya itu kalau bau berkorban, itu anak-anaknya dipesan, kamu beli beras ya, kamu kecapnya, kamu arengnya, kamu tusukannya. Jadi kita ngasih kepada orang itu sepaket. Ada berasnya, ada kecapnya, sehingga mereka menerima itu secara terhormat lengkap, dan bagus gitu. Baik, terakhir kalau begitu Kiai, bagaimana hukumnya bagi orang yang mampu berkurban tapi kemudian tidak menjalankannya? Apakah berdosa Kiai? Berdosa itu kalau sudah ada yang korban tidak. Karena banyak orang mengatakan kalau di kampung itu sudah ada yang korban, maka jatuhlah kewajibannya. Tapi kan agama itu bukan soal wajib dan sunnah. Agama itu kepantasan. Inna a'toina kal kautsar. Banyak sekali kan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya kemampuan membeli seekor kambing, maka Nabi itu kan bersabdanya keras. Kata Nabi, kalau orang itu punya keluasan rezeki, datang hari raya Idul Adha, falam yudohi, dia nggak mau korban, jangan dekat-dekat sama musola saya. Itu istilahnya, kan oleh Nabi tidak diakui sebagai komunitas. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam, naudzubillah, bukan itu. Dikatakan oleh Nabi kafir, bukan itu. Tapi seolah Nabi mengatakan, saya malu juga ya punya murid kayak begitu. Saya malu juga ya punya umat yang seperti itu. Karena Islam itu mengajarkan kedermawanan. Islam itu mengajarkan kasih sayang. Islam itu menanamkan empati kepada begitu banyak manusia di hari itu. Jadi penting sekali untuk kita berbagi. Bahkan guru saya itu lebih dari itu. Saya punya guru dulu, Mbak Eva ya. Itu kalau Idul Adha, itu bukan cuma manusia yang senang. Sampai kucing itu senang. Gimana caranya? Dia motong semuanya, dia bagikan kepada fakir miskin. Kemudian apa yang menjadi hak dia? Dia katakan kan dalam agama boleh saya ngambil, dia ambil bagian itu. Dia katakan kepada anak dan istrinya, ini contoh yang saya lihat luar biasa. Anak-anak masih mau nggak daging ini? Enggak, sudah, kita tadi sudah makan. Maka dia potong bagian gajinya yang kecil, mentah. Dia panggil kucing-kucing di sekitarnya. Nih, ikut bahagia ya hari raya Idul Adha. Saya ketika itu melihat begitu kelembutan hati orang yang berilmu, sehingga kasih sayangnya itu sampai kepada binatang. Dan ini yang saya rasa harus kita bagi ya. Kayak tulang yang sudah tidak bermanfaat, misalnya ada anjing di kampung yang berkeliaran misalnya, dia tetap makhluk Allah kan. Kenapa tulang-tulang itu daripada kita biarkan di tempat sampah, bau dan busuk, kita bagi kepada mereka yang juga bagian dari makhluk Allah itu. Baiklah, semoga kita semua bisa mencontoh kalau begitu ya Kiai ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.